Oke, so kita mulai lagi dari nomor 30 ya, karena apa namanya Umi dapat updatean soal dari Abi Ridwan. Oke, lihat nomor 30. Umi punya sumbu titiknya C negatif 7,11 direfleksi terhadap sumbu X. Coba lihat tabelnya, berarti Q aksen sama dengan berapa kalau direfleksi terhadap sumbu X? Halo? Q aksennya sama dengan? Ya, Pak. Kalau Umi punya C, X, Y, kita punya kalau di sumbu X, hasilnya apa? Ya, aksennya ini A, ini X, min Y. X, min. Berarti Umi kalau punya min 7,11, kita punya min 7, 7, min 11. Min 11. Pinter. Move on ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nomor 29. Bayangan titik P yang didilatasi. Apa didilatasi? Nah, soal itu didilatasi itu ya ini salah nih, nggak ada abg-nya. Didilatasi oleh pusatnya O, kemudian faktornya 3. Maka kita punya P aksen itu harusnya, kalau kita punya X, Y di sini, P aksen harusnya apa? 3X, 3Y. Tapi masalahnya di sini kita nggak diketahui P-nya. Jadi jangan langsung jawab min 15,35, 1,21. Nggak ada ya. Min 15,21 salah jawabannya. Kenapa? Karena yang diketahui P aksennya. P aksennya adalah min 5,7. Nah, kalau kita punya min 5,7 itu P aksen, berarti kalau kita mau jadiin P gimana? Maka berapa kalau dikaliin 3 hasilnya min 5, terus kalau dikaliin 3 hasilnya 7. Maka Umi punya kita kali dengan sepertiga. Maka Umi punya di sini min 5/3, di sini 7/3. Jadi P-nya itu adalah min 5/3 dan 7/3. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Macam lebih sulit. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Mi. Oke, can we move on? Oke, koordinat bayangan titik R, kita punya min 12,10 pada rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut rotasinya negatif 180 derajat. Oke, kita punya R, itu kalau X, Y, kita rotasi dengan pusat O dan sudut negatif 180 derajat, maka hasilnya adalah R aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Negatif Y. Ya, kalau gitu berarti kalau Umi punya R-nya negatif 12,10, berarti kalau rotasinya 0, min 180 derajat, min 180 derajat ya ini ya. Min 180 derajat, maka Umi punya R aksennya berapa? Min dari min 12, positif 12, min 10. Selesai. Ih, gampang banget sih. Ini ya, Abi Ridwan lagi baik banget nih sama kalian. Susah masuk. Oke, gampang kan ya? Oke, nanti kita move on.
part 27 kita masuk ke materi persamaan kuadrat ya. Fungsi kuadrat dari fungsi kuadrat yang grafiknya punya titik puncak min 2,5 dan melalui titik 2,3. Gimana nih, Mi? Ya. Caranya yang pertama, kita punya rumus fx, rumus umum fx sama dengan apa? Ada yang tahu? Aku bosan tahu sama pelajaran itu. Harusnya bikin. Iya ini recorder. Fx sama dengan Fx sama dengan berapa? Iya ya. Fx sama dengan berapa, Sali? Umi sekarang tahu kenapa kalian nilainya selalu di bawah 20. Fx sama dengan rumus umum fungsi kuadrat. Pertama kali Umi bahas fungsi kuadrat, pasti Umi kenalin ke rumus umumnya dulu kan. Rumus umumnya adalah Fx sama dengan Seriously? Kalian nggak punya catatan, Pak? Harusnya kalian sadar diri dong kalau kalian itu lupaan, harusnya dicatat. Coba Fx sama dengan apa rumus umumnya? Jangan bilang Umi nggak pernah ngasih tahu. Fx sama dengan rumus umumnya X kuadrat. Iya, pinter. AX kuadrat B plus BX plus BX plus C. Nah, ini kan rumus umum. Setiap Umi mau masuk ke materi, pasti Umi dari umum ke khusus kan? Dari Umi kasih tahu kalian rumus umumnya, baru Umi ke peritilan-peritilannya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Untuk mencari ini, kita tahu min 2 ini itu adalah absis dari titik puncak. Absis titik puncak itu sama aja dengan sumbu simetrinya. Berarti Umi punya gimana nih sumbu simetrinya? Sumbu simetri rumusnya apa? min B per 2A. Pinter, min B per 2A. Nah, kita belum tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi kita tahu X-nya berapa. X-nya berapa? X-nya berapa? Dari soal, absis dari titik puncaknya berapa? Min 2. Jadi kita punya min 2 itu sama dengan min B per 2A. Kita kaliin 2A di kedua ruas, maka kita dapat negatif 4A sama dengan negatif B. Artinya apa ini? Kalau Umi punya negatif 4A sama dengan negatif B, kita kaliin negatif 1 di kedua ruas, B sama dengan 4A. Sehingga Umi yang punya aslinya Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ini, Umi ganti B-nya sama dengan 4A, berarti Fx-nya jadi apa? AX kuadrat plus 4AX ditambah C. Karena Umi ganti B-nya sama dengan 4A. Nah, kalau kita udah dapat rumusnya Fx sama dengan AX kuadrat plus 4AX plus C, maka kita tinggal cari nilai A sama C-nya. Dengan cara apa, Mi? Dengan memanfaatkan si ini. Kita manfaatkan min 2,5-nya ini. Caranya gimana, Mi? Min 2,5, kalau dia titiknya dilalui oleh grafik fungsinya, maka kita punya F negatif 2 sama dengan 5. Kemudian 2,3 kalau dia dilalui oleh fungsi, berarti kita punya F
F2 sama dengan min 3. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau Umi punya rumus efeknya ini. Ini rumus efeknya. Terus Umi punya F-2 sama dengan 5. Berarti Umi punya F-2, itu artinya Umi ganti X-nya dengan min 2. Berarti kita punya A kali min 2 kuadrat plus 4A kali min 2 ditambah C sama dengan 5. Lalu Umi punya berapa di sini? Berapa ini? Min 2 kuadrat? Min 4A 4A. min 8A plus C sama dengan 5. Atau Win punya di sini min 4A plus C sama dengan 5. Terus kalau Umi punya F2 sama dengan min 3, berarti Umi punya apa di sini? F2 sama dengan min 3, berarti Umi punya apa di sini? Umi punya apa di sini? Halo. Halo. Umi punya apa kalau F2 sama dengan min 3? Berarti Umi punya X-nya diganti berapa? Kali 3. Diganti 2. Jadi X-nya diganti 2, hasilnya min 3. Ingat loh, lihat di sini kalau X min 2, X-nya Umi ganti min 2, hasilnya 5. Nah, sekarang kalau Umi punya X2, berarti A-nya X-nya Umi ganti 2. Berarti kita punya A kali 2 kuadrat ditambah 4A dikali 2 ditambah C sama dengan min 3. Maka Umi punya 4A ditambah 8A ditambah C sama dengan min 3. Maka Umi punya 12A ditambah C sama dengan min 3. Sampai sini jelas nggak? 8 itu dari mana? Apa? 8 itu dari mana? 8A. 8 dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? 8A dari mana? Min 8A? 4A kali 2. Oh, Iya, 4A kali negatif 2. Oke, sekarang kalau kita udah punya 2 persamaan dan 2 variabel, maka kita boleh pakai SPLDV, yaitu metode eliminasi. Min 4A plus C sama dengan 5. 12A plus C sama dengan min 3. Siapa yang mau kita eliminasi? A atau C-nya? Yang mudah kita eliminasi adalah A atau C? Yang mudah kita eliminasi C. Dengan cara apa? Kita kurangkan. Jadi kita kurangin C atas dikurangi C bawah, hasilnya 0. Maka Umi punya min 4A dikurangi 12A, hasilnya berapa? Min 16. Min 16A. Kemudian 5 dikurangi min 3, kita punya positif 8. Maka Umi punya A sama dengan 8 dibagi min 16. Berapa ini? Min setengah. Oke, kita dapat A-nya negatif setengah. Bisa nggak kita cari C-nya sekarang?
Bisa ya. Kita punya 12A plus C sama dengan min 3. Berarti 12 dikali min setengah ditambah C sama dengan min 3. Maka Umi punya 12 bagi 2. Min 6 plus C sama dengan min 3. Maka C-nya sama dengan min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Jadi Umi punya A-nya min setengah, terus C-nya sama dengan 3. Sehingga Umi punya ini fungsinya jadi fx sama dengan ax. Berarti kita punya min setengah x kuadrat plus 4 kali min setengah berapa? 4 kali min setengah berapa? Min 2x plus 3. Jadi kita punya min setengah x kuadrat min 2x plus 3. Oke, ini plus 3 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah, ini pikirin latihan ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Umi lanjutkan satu soal lagi ya, terakhir. Oke, kita soal terakhir. Nomor 26. Nah, jadi kita punya parabola di sini. Nah, kita punya HT sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. Nah, sekarang kita harus mencari tinggi maksimum. Gimana cara nyari tinggi maksimum? Tinggi maksimum pertama dicari X simetrinya dulu. Atau karena di sini kita punya T simetri. T simetri min D per 2A. B-nya berapa? A-nya berapa? Yuk, A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya sama dengan 40. Siapa yang bilang 40? A itu adalah koefisien dari T kuadrat. Berarti A-nya min 5. B-nya berapa? 40. Oh, iya. Berarti kita punya negatif 40 dibagi 2 kali min 5 sama dengan min 40 bagi min 10. Berapa ini? Min 4 bagi min 1, 4. Nah, ini baru ketemu T-nya. Jadi maksudnya apa sih, Mi? Jadi tinggi maksimum itu dicapai saat T-nya sama dengan 4. Saat T sama dengan 4, dia maksimum. Berarti tingginya berapa? H-nya ini yang dicari. Berarti H saat T-nya sama dengan 4 adalah nilainya berapa? 40 dikali 4 dikurang 5 dikali 4 kuadrat. Berapa ini 40 kali 4? 160 dikurangi 5 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16, Mi. 16 kali 5? 16 kali 5? 80. Berarti kita punya 160 dikurangi 80? 80 meter. Oke, so this is the answer. Jadi kita punya 80 meter adalah jawabannya. Jadi bukan 4 ya jawabannya. Jadi jangan kalian belagu terus ngechat Umi. Ini soalnya salah, saya nyari ketemunya 4 kok nggak ada jawabannya. Ya itu baru ketemu waktunya, belum ketemu tingginya. Jadi cari dulu tingginya. Jadi kalau dicari
nilai maksimum itu berarti kalian harus masukin dulu rumus X simetri ke fungsinya. Jadi kita cari X simetri dulu, kemudian dimasukin ke fungsinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu 2 kali min 5 kok hasilnya min. Apa, Sali? Apa, Sali? 2 kali min 5 kenapa? Itu 2 kali min 5 kok hasilnya min 10. 2 kali min 5 kok hasilnya min 10? Emang berapa harusnya hasilnya? 2 kali min 5 emang hasilnya berapa harusnya? Oh iya deh, iya Mik. Salah Mik. Oh iya deh, benar negatif 10. Ya, betul ya. Oke, so mau tambah satu soal lagi atau stop sampai sini? Terserah, Mi. Terserah. Ya udah deh, kalau terserah tambah satu soal lagi. Ya, Mi. Merasa bersama. Oke, nomor 25 bisa diselesaikan dalam waktu 3 detik. Ayo, siapa yang bisa nebak jawabannya? 1, 2, 3. Umi udah dapat jawabannya. B, Saya Mi. udah dapat. Oh, bener. Siapa yang dapat? Siapa jawabannya tadi? Zidan ya? Zidan, Mi. Oh, Zidan. So cool. 3 detik beneran. Oke, jadi kalau Umi punya bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu kalau Umi punya dia memotong sumbu y itu pada titik 0, C. Jadi, kalau Umi mau nyari ini, tinggal Umi lihat belakangnya, negatif 3. Maka jawabannya B, 0, negatif 3. 3 detik kan? Semoga soal Ya, ini Mi. banyak yang keluar ya, amin. Minimal kalian ada bener inilah ya. Kayak gampang kan? Coba, Bintang, gampang kan, Bang? Mana Bintang? Bintang jawab Umi, Soli. Gampang kan? Umi maksa banget sih buat jadi gampang. Tambah satu lagi soal. Satu soal lagi ya. Masih, Mi. Oke. Nggak bisa, Mi. Nggak bisa. Nggak bisa 3 detik kan ini? Ya. Ini sama kayak nomor 27. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Pertama apa tadi? Ketika ngerjain nomor 27 pakai titik puncak. Absis titik puncak apa? X sama dengan negatif b per 2a. Berarti Umi punya ini kan? Min 3 sama dengan min b per 2a. Berarti Umi kaliin 2a di kedua ruas, Umi punya min 6a sama dengan negatif b. Umi kali min 1 di kedua ruas, maka Umi punya b sama dengan 6a. Maka rumus fx jadi apa? Fx sama dengan ax kuadrat plus 6ax ditambah c. Karena kita punya b-nya sama dengan 6a. Terus apa lagi yang harus Umi lakukan setelah dapat ini? Nomor 27 tadi gimana? Setelah dapat ini apa yang harus Umi lakukan? Yang harus Umi gunakan adalah diketahui dua titiknya, yaitu artinya kalau Umi punya f min 3, kalau Umi punya min 3, min 10 itu ada di grafiknya, berarti Umi punya f min 3 sama dengan berapa? F min 3 sama dengan berapa? Sama dengan min 10. Kalau Umi punya 2,15 ada di titiknya, berarti Umi punya F2 sama dengan
5? 15, ya kan? Nah, maka Umi punya. Kalau Umi punya F-3, berarti F-3 itu rumus F-nya apa, Mi? Rumus F-nya ini. Rumus F-nya ini diganti dengan X-nya ganti min 3. Berarti Umi punya berapa? Buruan? A dikali? Sama kayak nomor 27 tadi. Tadi katanya 27 udah paham. A dikali? 3, Mi. Min 3 kuadrat. X-nya loh, Solih, diganti min 3. A dikali min 3 kuadrat. Terus ditambah 6A dikali Tambah min 3 3. kali ditambah C min 3, sama Mi. dengan min 10. 10. Berarti kita punya apa? A dikali min 3 kuadrat berapa? 9, Mi. 9A. 6A dikali min 3? Min 18A, Mi. Min 18A ditambah C sama dengan negatif 10. Berarti Umi punya 9A dikurang 18A. Min 9A ditambah C sama dengan min 10. Yo, dari F2. F2 sekarang gimana F2? F2 adalah A dikali 2 kuadrat terus ditambah Tambah 6A. 6A dikali 2 ditambah dikali 2 C sama dengan 15. Maka Umi punya 4A ditambah 4A 12A ditambah C sama dengan 15. 4A tambah 12A 16A ditambah C sama dengan 15. Oke, sekarang kita pakai eliminasi ya. Kita punya ini 16A ditambah C sama dengan 15. Kita eliminasi apanya? C-nya. C-nya. Maka kita punya ini habis ya, C dikurangi C 0, terus min 9A dikurangi 16A berapa? Negatif? negatif 25A. ya. Min 10 dikurangi 15? Min 5. Negatif 25. Maka A-nya sama dengan min 25 dibagi min 25 sama dengan 1. 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, maka Umi punya 16 dikali 1 ditambah C sama dengan 15. Berarti C-nya berapa? 16 ditambah C sama dengan 15. C-nya sama dengan 15 dikurangi 15 16. C-nya sama dengan min 1. min 1. Oke, berarti kita udah punya A-nya sama dengan 1, C-nya negatif 1. Berarti ini bisa kita cari. F-X-nya berarti berapa? AX kuadrat, berarti kita punya 1X kuadrat ditambah 6AX, berarti Umi punya 6 kali 1, berarti Umi punya 6X plus Min C. C. Min 1. Oke, selesai. B, Mi. So, ada pertanyaan? Fahim tuh buat cara ngerjainnya? Fahim? Fahim, Mi. Oke.